Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama saya Riki Wibisana. Seperti biasa kita di TTS Tanya Tenaga Kesehatan ya, Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Selamat pagi semuanya dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada ya. Setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 kita ada TTS ya Sobat Citra, jadi pastikan tetap stay tune sampai nanti jam 11 siang. Dan hari ini sudah hadir narasumber kita Sobat Citra dari Puskesmas Wonosobo 1. Ini ada Bu Endar ya. Bu Endar ya Bu ya. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Endar ini sehat? Alhamdulillah luar biasa Bu. Ini udah berapa kali pertemuan sama Ibu Endar ya? Beberapa ya? 3 kali kayaknya udah ada ya Bu? Udah ada. Oke, Alhamdulillah diberikan kesehatan selalu, bisa bertemu kembali Bu Endar. Alhamdulillah. Iya. Bu Endar ini mungkin dikenalkan dulu di Puskesmas ini di bagian apa nih Bu Endar? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memperkenalkan, saya Ibu Endar Nowati, biasa dipanggil Bu Endar di Puskesmas. Saya di Puskesmas itu sebagai bidan, di bidan sebagai apa? Jabatan fungsionalnya sebagai bidan. Tapi saya merangkap jadi kepala tata usaha. Kepala tata usaha itu kalau di Puskesmas sekarang menjadi penanggung jawab klaster 1, di mana klaster 1 itu adalah bagian manajemen. Oh iya. Seperti luar itu. Luar biasa sekali, sibuk dong Bu. Ya lumayan. Merangkap beberapa pekerjaan ya Bu yang harus dilakukan ya, ya Bu ya. Memang kondisinya seperti itu di Puskesmas ya. sekarang. Oke, luar biasa. Dan untuk tema kita hari ini kita akan bahas tentang PKG Bu ya. Pengecekan kesehatan gratis gitu ya. Pemeriksaan kesehatan gratis ya, bukan pengecekan ya. Cek recek ya. Oke, program cek kesehatan gratis ini merupakan layanan pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah ya Bu ya. Iya. Iya, ini khususnya Kementerian Kesehatan dan bisa diakses oleh masyarakat Indonesia tanpa dipungut biaya ya Bu ya. Iya, gratis. Gratis ya. Gratis. Iya, tapi untuk hari ini konsennya kita ke sekolah ya Bu ya. Iya. PKG sekolah. Iya. Ataupun pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah ya Bu ya. Iya, ini betul. sekolahnya apa aja nih Bu? Dari SD atau dari TK sampai apa ini? Untuk sasaran PKG pemeriksaan kesehatan gratis sekolah ini semua sekolah, jadi SD, SMP dan SMA. SD, SMP, SMA. Ya, sebetulnya PKG ini kan programnya Presiden kita ya, termasuk program yang cepat itu. Iya. PKG ini sebetulnya semua siklus hidup. Jadi dari bayi, kemudian usia sekolah, dewasa dan lansia. Namun pada kesempatan ini mungkin kita sampaikan yang di sekolah, karena di sekolah ini baru mau mulai ini di ajaran baru. Kalau gitu. Yang usia produktif, dewasa, lansia sudah mulai sejak Februari. Tapi untuk yang sekolah ini memang baru akan sudah dimulai ini ya, mulai Juli Agustus ini. Oh iya, gitu jadi ya. Menyesuaikan kurikulum ya. Nah ini untuk di sekolah-sekolah sendiri udah berjalan berapa lama sih Bu Endar? Kalau di Puskesmas Wonosobo 1 ini sudah sejak minggu lalu. Sejak minggu lalu? Ya, dimulai tanggal 12. Berarti baru aja ini untuk ya baru sekolah. Aja. Kita rencana untuk Kecamatan Wonosobo rencananya mau launching besok Selasa ini. Ya, yang sebelumnya sudah dimulai dulu karena kemarin kebetulan aplikasinya belum siap. Kalau sekarang sudah siap. Oh, gitu ya. Berarti ini setiap anak itu harus punya aplikasi berarti? PKG ini kan nanti akan di-entry di aplikasi PKG yang nantinya bisa diakses semuanya. Jadi hasil pemeriksaannya bisa dilihat langsung dengan download dulu aplikasi Satu Sehat. Gitu. Download dulu aplikasi Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile ya. Di Play Store tentunya. Ya, ada. Ini ada nanti. Jadi setiap siswa diwajibkan atau enggak nih untuk punya aplikasi itu, Bu? Kalau mau bisa melihat hasilnya untuk bisa download. Gitu ya. Itu karena bisa melihat rapotnya lah gitu ya. Iya. Seperti itu karena nanti pemeriksaan ini kan tidak hanya sekali ini. Insya Allah ini ya selama program Presiden berlangsung ya. Mungkin ya sampai ya menjabat
Ya mungkin sampai 29 minimal ya. 29 2029 ya minimal ya. Oke, minimal. Jadi gitu ya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada, dan tentunya ini juga untuk anak-anak sekolah ini gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Karena ini juga gratis sekali. Nah, ini sebenarnya tujuan dari pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Ini apa sih Bu? Ya, secara umum tujuan pemeriksaan kesehatan gratis itu kan untuk meng-screening, ya, screening kesehatan masing-masing warga Indonesia ya, warga negara dari mulai, jadi semua siklus hidup ya tadi, dari mulai bayi sampai nanti lansia itu diharapkan semua ada data kesehatan, semua terscreening, dan apabila nanti ada faktor resiko bisa diketahui secara awal, sehingga nanti penanganannya lebih awal. Jadi resikonya tidak parah lagi tahu seperti itu. Oke, dan ini sudah berjalan sekitar seminggu ya Bu? Ya, untuk sekolah baru seminggu ini. Ini semua puskesmas menjalankan ini atau cuma puskesmas nomor 1 ya Bu? Semua ya, semuanya, karena ini program nasional gitu. Dan program unggulan Presiden di bidang kesehatan termasuk salah satu astacitanya Presiden Prabowo dan Gibran ya. Ini di Astacita nomor 4 yaitu memperkuat sumber daya manusia, salah satunya melalui kesehatan, kan seperti gitu itu ya. Oke, dan ini untuk seminggu ini udah di mana aja Bu nih? Seminggu kemarin yang di MI Kliwonan, ya, kemudian di SD Tawangsari, Jarak Sari, kemudian kemarin SD Sudagaran. Ya, Muhammadiyah ya, Muhammadiyah Sudagaran. Oke. Ya, untuk PKG ya Bung ya? PKG yang udah berjalan ini seminggu ini gimana nih Bu, animo dari siswa-siswi sekolah? Apakah semuanya ikut atau mungkin ada yang menyepelekan atau mungkin gimana Bu nih di lapangan gitu loh. Kondisi di lapangan ya. Kondisi di lapangan alhamdulillah bagus ya, respon masyarakat karena ini memang tujuannya untuk kesehatan kita semua nggih. Kalau di sekolah itu sudah bagus lah karena sasarannya kan ngumpul di sekolah ya. Jadi ya semua bisa ikut kecuali ya lebih gampang dikoordinir ya. Semua orang tua juga nggak ada yang menolak karena pemeriksaan ini. Ini udah seminggu berjalan dan cukup baik lah ya Bu untuk respon dari siswa-siswi ataupun masyarakat nih Bu ya. Kalau yang PKG umum sendiri Bu ini gimana Bu? PKG umum ya sudah berjalan ya. Sudah berjalan tapi memang mungkin belum begitu tersosialisasi atau bagaimana ya. Yang datang ke puskesmas untuk melaksanakan CKG kalau yang umum kan CKG, cek kesehatan gratis ya. Yang dengan kesadaran sendiri datang ke puskesmas terus mendaftar untuk CKG ini masih sangat minim lah, sangat sedikit sekali. Ya, padahal gratis. Dan ini juga sebenarnya manfaat dari CKG ataupun PKG sendiri ini apa sih Bu, supaya nih masyarakat tuh sadar dan tahu nih kalau programnya itu sebenarnya penting sekali dan sangat bermanfaat. Ya, manfaatnya banyak ya. Manfaatnya, tujuannya tadi udah saya sampaikan. Tujuannya itu untuk mengetahui kesehatan warga negara melalui screening. Ya, melalui screening kesehatan. Jadi CKG itu atau PKG ini kan lebih ke screening. Ya, diantaranya ada screening status gizi, kemudian kesehatan mata, kesehatan telinga, kemudian ada untuk screening tuberkulosis, screening diabetes, screening penyakit-penyakit kesehatan reproduksi seperti itu. Jadi masing-masing berbeda-beda dari siklus hidup. Kalau misalkan bayi itu juga screeningnya apa. Kemudian kalau di sekolah ini komplit lebih komplit. Nanti yang dewasa lansia juga masing-masing ada perbedaan, tapi pada dasarnya sama gitu. Tapi ada tambahan, misalkan kalau di bayi itu kan nggak mungkin sama dengan yang lansia atau yang yang dewasa gitu loh. Itu intinya untuk mendeteksi resiko-resiko kesehatan
Mendeteksi resiko-resiko kesehatan. Iya, seperti itu. Iya. Dan tentunya ini juga sudah sudah mulai berjalan ya Bu. Ini bakal setiap hari atau gimana Bu untuk yang di sekolah Bu? Yang di sekolah kami jadwalkan. Ya. Kebetulan Wonosobo 1 ini sasarannya termasuk banyak ya. Untuk sekolahnya itu ada 57. 57 sekolah ya. Ini baru terjangkau berapa nih Bu? Ya di sekolah baru berapa? 6 apa berapa? Ya, kami jadwalkan sampai Desember karena kami juga harus menyesuaikan dengan tenaganya ya, sumber daya manusianya di Puskesmas. Kami hanya punya tenaga kesehatan lebih kurang 40 ya untuk tenaga dokter dan perawat bidan ya. Kemudian lah ini untuk sasaran memang 57 sekolah dengan sasaran personilnya ya, siswanya itu 19.000 sekian gitu. Nah itu mungkin bedanya wilayah Puskesmas Wonosobo 1 dengan wilayah Puskesmas lain. Kami itu sasarannya apa-apanya banyak, lebih banyak dari yang lain. Ya jadi nggak cuman PKG ini ya Bu ya. Ya kan masih banyak program yang lain ya di Puskesmas. Salah satunya PKG ini yang memang harus dilakukan ya Bu, karena ini juga sudah termasuk programnya dari pemerintah ya. Ya ini amanah dari Kemenkes. Iya. Oke, ini sebenarnya apa yang perlu dipersiapkan nih Bu kalau misalnya siswa-siswi ini mau ikut PKG Bu? Persiapan di sekolah. Ataupun mungkin persyaratan apa aja yang harus dipunyai gitu, atau mungkin sebelum pengecekan ini harus bagaimana Bu? Ya. Sebelumnya kan dipersiapkan ya, kita kolaborasi dengan pihak sekolah untuk data-datanya biar nanti pas pemeriksaannya itu sudah siap datanya. Nah sebelum sebelum pelaksanaan itu memang untuk data siswa sudah disiapkan sekolah, ada nama orang tua, NIK kan, NIK itu penting ya sekarang apa-apa pakai NIK. Ya. Kemudian ini ada tambah juga harus ada NIK orang tua seperti itu. Itu untuk persiapannya. Kalau yang lain-lain sih saya rasa enggak ya. Yang penting nanti ada kolaborasi antara Puskesmas dan dan pihak sekolah untuk mengkoordinir siswanya, agar ya sebetulnya mungkin disosialisasikan dulu biar anak-anak itu tahu mau dilaksanakan kegiatan PKG. Kalau tidak disampaikan nanti jangan-jangan ada yang bolos dikira mau disuntik. Padahal kan PKG ini enggak juga ya. Enggak selalu disuntik ya Bu ya? Enggak selalu juga kan pemeriksaannya kan memang ada yang cek gula. Itu pengambilan darah juga nggak sih Bu kalau PKG ini? Ya kalau SMP, SMA itu ada cek gula sama HB. Cek gula sama HB. Iya. Kalau SMP kelas 1 itu kan pemeriksaan HB sama cek gula. Yang kelas 7 ya, kelas 7. Kalau SMA itu karena dia sudah masuk juga sasaran usia produktif 15 tahun ke atas, itu juga dicek gula dari kelas 10 sampai kelas 12 semua. Kemudian yang HB yang hanya remaja putri kelas 10. Itu yang suntik-suntik hanya itu aja. Ya bukan suntik ya, itu hanya sedikit dicetit gitu ya. Diambil sedikit ya, bukan kayak yang dulu kok imunisasi ya Bu ya. Beda. Itu ya disuntik banget ya. Karena mungkin ada juga yang takut jarum suntik nih Bu. Nah itu. Oke, kalau di SMA ini berarti yang dicek itu juga masih Bu kayak penyakit menular atau lain sebagainya gitu. Kalau SMA hampir sama dengan SMP ya. Jadi ada status gizi, nanti ditimbang berat badannya, diukur tinggi badan, kemudian nanti dihitung IMT, indeks massa tubuhnya. Dia nanti kategorinya termasuk obesitas apa enggak, atau gizi kurang apa enggak. Nah, nanti setelah ada hasilnya nanti ditindaklanjuti. Kalau yang obesitas jadi mungkin dengan konseling atau perlu penanganan nanti ya seperti juga itu. Bimbingan ya Bu ya, supaya bisa menurunkan berat badannya ya. gitu ya. Kemudian ini pemeriksaan mata. Ya, normal apa enggak, dia visusnya seperti apa, ada sudah ada gangguan apa enggak. Kemudian telinga juga diperiksa, adakah infeksi atau adakah serumen ya, kalau di bahasa medis serumen itu kotoran yang sudah membatu gitu ya. Itu kan harus ditangani. Kalau enggak
kan nanti mengganggu pendengaran, kan seperti itu. Dan itu juga bisa mengganggu konsentrasi sekolah ya Bu ya. Betul. Nanti jalannya jadi jelek. Nah, terus gigi juga dilihat. Adakah yang bolong atau karies gitu ya, itu kan juga mengganggu. Kalau sakit gigi kan ada infeksi kan, berarti itu. Kemudian nanti HB hemoglobin itu juga kalau kurang kan bisa mengganggu konsentrasi ya, karena anemia. Nah itu kemudian cek gula itu juga ada kan. Sekarang anak-anak muda itu juga sudah ada yang beresiko kena diabetes. Iya benar banget ya Bu ya. Sekarang pola hidupnya kan, bahkan ada yang cuci darah ya Bu ya di usia muda loh itu. Nah iya karena ya sekarang makanan gampang ya. Iya dan benar. Apalagi jajanan sekolah ya Bu ya. Nah itu makanya kan nanti kita ditindaklanjuti konselingnya, misalkan banyak yang dia ada arah ke sana kan. Berarti ke konselingnya bagaimana pola hidup untuk jajan-jajan itu jangan terlalu banyak gula seperti itu. Kalau di Puskesmas sendiri ini kadang melakukan pengecekan nggak sih Bu untuk maksudnya kayak jajanan-jajanan sekolah atau mungkin di pinggir-pinggir jalan kayak gitu Bu untuk tingkat kesehatannya gitu? Ya ada. Dari kami ada ini ya. Pengawasan. Pengawasan. Nanti kan diambil sampelnya ya Bu ya. Ya sampel, tidak semua banyak banget. Diborong nanti ya Bu ya. Sampel pasti setiap tahun ada yang disampel untuk pengawasan jajan-jajan di sekolah ada. Oke. Ya, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Kaitan dengan ini ya. Ya untuk orang tua ya, orang tua karena ini kan untuk PKG di sekolah ini memang ada keterlibatan orang tua juga, karena sebelum pemeriksaan itu kita memang mengedarkan link ya? Ya link untuk mengisi screening mandiri. Artinya screening itu ada beberapa screening yang melalui pengisian di link itu ada screening tuberkulosis. Jadi ditanya apakah satu rumah ada yang pernah kena TBC kayak gitu. Kemudian diabetes itu juga kan tidak semua dicek gula, di screening dulu. Apakah ada keturunan. Karena diabetes itu kan lebih banyaknya dari keturunan. Kalau ada yang keturunan nanti kalau yang SD itu kan itu dicek. Yang ada faktor keturunan kan tidak semua juga. Ya, kemudian ada screening jiwa. Ya, screening jiwa itu juga melalui link dulu. Nanti kalau hasilnya itu ada kecenderungan potensial ada masalah kejiwaan dari anak itu, nah itu kita tindak lanjuti. Jadi tidak semua diperiksa jiwanya. Itu beberapa itu beberapa. Kemudian ada hepatitis B, hepatitis C itu juga melalui screening dulu seperti itu. Oke. Ya ini bisa dijelaskan nggak sih Bu kalau misalnya kayak alurnya gitu loh Bu, kayak misalnya nanti udah di PKG nih ya kan, kemudian terindikasi mungkin ada masalah kesehatannya. Nah ini alurnya gimana nih Bu? Oh ya, kalau sudah di PKG nanti kan diketahui nih, disimpulkan gitu ya, disimpulkan dari tenaga kesehatan normal atau ada masalah. Kalau yang ada masalah berarti dirujuk ke puskesmas untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti itu bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan atau dengan pengobatan, kan seperti itu. Ya alurnya seperti itu. Jadi hasilnya itu disimpulkan nanti kan bisa dilihat. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu langsung mungkin konsultasi ke dokter atau mungkin ke puskesmas atau gimana Bu nih? Ke puskesmas dulu. Itu kan hasil dari pemeriksaan kita. Jadi hasil dari pemeriksaan puskesmas. Jadi nanti kan ditangani di puskesmas dulu. Nah, kan berjenjang ya Mas ya. Kalau masalah kesehatan itu kalau sekiranya di puskesmas sudah perlu rujukan ke rumah sakit baru kita rujuk kan seperti itu. Ya jadi nanti diketahui dulu penyakitnya apa ya Bu ya? Misalkan diketahui hepatitis misalkan, lah itu kan harus ada screening hepatitis ada screening hepatitis, ada ini riwayat hepatitis lah kita tindak lanjut ke puskesmas, nanti di puskesmas ditindaklanjuti untuk pemeriksaan yang lain-lain yang lebih mendukung. Nah hasilnya seperti apa? Apakah hanya bisa ditangani di puskesmas atau
mau dirujuk kan nanti dari hasil pemeriksaan lanjutan itu. Oke gitu ya. Dan ini juga peran orang tua juga apa namanya perlu sekali ya Bu ya. Iya, untuk ngisi itu screening awal dealing itu. Orang tua, Bu, itu. Ya orang tua lah dengan orang tua ya. Anak-anak mungkin belum mudeng ya. Apalagi SD SMP ya Bu. Nah, kalau SMA sih agak mending ya. Iya. Kalau tingkat kesulitan Bu ataupun mungkin masalah yang terjadi selama seminggu ini Bu, mungkin ada kendala apa sih Bu untuk PKG di sekolah ini, terutama yang SD nih, SD, SMP gitu kan, masih usianya masih dini Bu, mungkin belum mudeng gitu ya, dikiranya apa ini gitu kan. Sebenarnya PKG ini kan bukan hal yang sulit ya, sebenarnya kan udah dilaksanakan puskesmas, cuman kemarin-kemarin itu namanya bukan PKG. Bukan pemeriksaan gratis, tapi sebenarnya kita sudah melaksanakan untuk pemeriksaan di anak sekolah itu sudah ya. Cuman ini dengan nama baru ya, menyesuaikan dengan program Pak Presiden gitu ya untuk PKG. Untuk tingkat kesulitannya saya kira tidak begitu banyak lah. Ya selama kita ada komunikasi, koordinasi dengan pihak sekolah, karena siswa itu kan harus disiapkan dari pihak sekolah. Jadi kita begitu datang ya meriksa aja gitu. Kemudian persiapannya sudah sudah dipersiapkan ya. Tidak ada kendala yang berarti lah gitu. Ya semuanya terkendali ya Bu ya. Ya masih terkendali. Untuk anak-anak juga kemarin yang sudah dilaksanakan, kalau pemeriksaan itu ya tidak pada takut itu enggak. Malah senang ya Bu ya? Ya malah senang ya, cuman memang harus terkoordinir ya, guru membantu mengatur. Ya biasa kan kalau di sekolah uyuk-uyukan kayak gitu. Nah, itu kan kalau pemeriksaan kesehatan itu kan ada resiko ya, misalkan ada jarum, ada apa gitulah, itu ya biar enggak terjadi resiko yang tidak diinginkan, ketusuk jarum ya itu memang harus diatur oleh guru. Oke. Ini untuk hasilnya Bu, ini bisa dilihat di mana, terus berapa lama tuh bisa melihat hasilnya dari pemeriksaan satu anak gitu? Oh hasilnya yang mau melihat siapa? Anaknya? Oh iya. Oh anaknya. Kan orang tuanya. Orang tua dan mungkin anaknya ini kan setelah dicek kan otomatis juga penasaran nih. Ya. Ada masalah apa nih di tubuh saya gitu kan. Ya itu kan hasil pemeriksaannya nanti semua tercatat. Kan ada pencatatan dan pelaporannya. Nah itu tadi kalau mau lihat langsung setelah pemeriksaan kan di entry di aplikasi. Nah itu bisa langsung dilihat. Oh bisa langsung dilihat. Begitu kita mengentri kan terus kalau orang tuanya atau anaknya sudah punya aplikasi Satu Sehat itu bisa langsung dilihat di situ. Oh gitu ya. Iya. Oke, ini untuk yang udah semingguan ini ya Bu ya berlangsung ya di sekolah gitu ya, dan ini hasilnya udah ada keluar Bu? Sudah kan sudah ada. Kalau sudah di entry langsung bisa dilihat. Ya? Oke, temuan paling umum Bu di sekolah ini apa Bu yang ditemukan penyakitnya gitu untuk anak-anak? Penyakit dari hasil screening itu kalau anak-anak SD ya status gizi mungkin ya ada yang obesitas, ada yang kurang gitu ya. Kemudian kebersihan telinga itu kadang-kadang ya masih ada yang kurang lah ya, tapi tidak banyak. Untuk ini kalau anak-anak SD giginya banyak yang bolong ya. Gitu. Karis ya Bu ya, karies gigi itu gigi banyak berlubang lah ya. Ya. Kemudian mata. Nah, mata ini meskipun masih SD itu juga banyak yang sudah ada gangguan. Iya, pengaruh HP ya. Mungkin ya. Gadget ya Bu ya, sekarang itu kan anak-anak kecil juga kan udah pada pegang HP tuh ya. Bahkan sampai seharian Ibu. Nah, ya itu kan? Makanya nanti para orang tua kalau sudah tahu hasilnya ya mengawasi anak-anaknya untuk membatasi berinteraksi dengan HP, radiasinya kan. Karena kadang kan juga anak-anak tuh yang masih SD tuh kan yang penting seneng ya Bu ya. Seneng lihat HP terus sampai lupa nih berjam-jam, lupa belajar juga ya Bu ya. Makanya peran orang tua itu di rumah ya. Oke, ini apa sih Bu saran dari petugas kesehatan untuk mungkin sekolah-sekolah gitu ya, yang untuk siswa-siswanya supaya ikut program ini, atau mungkin juga kalau misalnya ditemukan beberapa masalah kesehatan gitu, apa sih yang disampaikan untuk petugas kesehatan untuk sekolah? Untuk sekolah nih. Ya untuk hasil pemeriksaan
PKG ini ya diharapkan semua bisa ikut, bisa terjaring semua. Kalaupun ada yang 1-2 yang ketinggalan, kan mestinya ada yang nggak masuk dan sebagainya ya bisa menyusul. Ya, jadi riwayat penyakit kalau ada yang perlu ditangani itu bisa terdeteksi secara awal. Kemudian hasil rekomendasinya. Kan ada beberapa rekomendasi ya, misalkan kalau SD itu ada yang karies, bolong kan harusnya ditangani agar tidak menjadi merembet-merembet gitu ya. Ya kan kalau bolong itu kan nanti kan ke gigi yang lain benar. Itu ya kalau rekomendasinya untuk ke puskesmas, di puskesmas ya untuk orang tua itu untuk membawa anaknya ke puskesmas. Kemudian dari mata juga itu kalau sudah ada rekomendasi ya untuk ditindaklanjuti, diperiksakan, dan kalaupun perlu kacamata ya harus pakai kacamata gitu ya. Karena itu menyangkut nanti ini ya kualitas belajarnya kan seperti itu. Kemudian ada lagi nih kan ada screening merokok. Itu juga ada yang bahkan sekarang SD juga ada yang udah merokok loh Bu. Ya, makanya kita itu nanti PKG itu juga ada screening merokok. Bisa diketahui anak ini merokok apa enggak gitu atau bisa gimana? Ada alatnya dia nikotinnya. Iya. Itu sudah kadarnya berapa lah ini ya. Kalau masih pelajar saya kira ya peran orang tua dan sekitarnya, guru-guru mungkin juga utama ya. Janganlah kalau masih sekolah merokok. Karena bahaya rokok itu kan tidak hanya kepada yang bersangkutan tapi kan ke masyarakat sekitar ya, ke yang dekat-dekat itu loh. Nah ini anak-anak sekolah sudah merokok kan eman-eman lah gitu nanti ke depannya. Iya, dan juga kan sekarang harga rokok juga kan mahal ya Bu. Anak sekolah juga kan mending ditabung ya Bu ya. Nanti takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah gitu itu kan. Rentetannya banyak. Pengen ngerokok nggak ada duit ya kan. Orang tua nggak ngasih kan akhirnya jadi tidak kriminal juga ya Bu. Iya gitu. Meskipun tidak semua itu rokok berdampak negatif, tapi kebanyakan itu memang dari rokok dulu, kemudian biasanya ke yang lain-lain, yang minum apa-apa gitu, biasanya dari rokok dulu. Biasanya, tapi tidak semua loh ya, ini nanti dikomplain. Ya, ketika melakukan PKG ini Bu di sekolah ini, Bu Indah dan tim ini melakukan ini edukasi ke murid-murid nggak sih Bu? Iya. Ya nanti kan hasilnya ya kalau hasilnya misalkan anemia nanti kita edukasikan ya, bisa edukasi secara secara massal, bisa edukasi secara perorangan. Kalau perorangan gimana tuh Bu? Ya kan sambil diperiksa nanti hasilnya seperti apa kita kasih edukasi langsung. Misalkan giginya bolong ya nanti langsung dikasih edukasi di tempat itu bagaimana caranya menyikat gigi seperti itu yang baik, yang betul gitu. Kemudian yang lain-lain juga sesuai dengan hasilnya. Kalau ada yang kelainan atau bukan tidak normal langsung dikasih tahu. Gitu ya. Jadi penting sekali ya Bu ya ini program ini ya Bu ya untuk anak-anak ya. Bisa sangat bermanfaat nih sebenarnya Bu ya. Iya betul. Kemudian kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin nggak sih Bu? Perlu atau mungkin enggak? Secara rutin kalau secara program ya karena ini sudah program nasional dan memang dari dulu itu sudah ada pemeriksaan anak sekolah, pemeriksaan kesehatan anak sekolah. Jadi rutin setiap tahun, ya. Cuman ini dengan adanya PKG lebih dibumingkan, lebih disosialisasikan karena biar semua itu tahu perlunya cek kesehatan bagi kita semua seperti itu. Iya, oke. Dan untuk sejauh ini siswa-siswi nyaman ya Bu ya untuk dengan program ini ya, dengan adanya program PKG ini Bu. Nyaman ya, senang ya. Ya mungkin ya anak-anak kan kita belum tahu ya pikirannya apa, tapi yang jelas kita sambil memberikan edukasi pentingnya pemeriksaan kesehatan sehingga nanti anak-anak itu setelah dewasa juga tahu meneruskan untuk cek kesehatan. Kan ini kan tidak hanya di sekolah, di usia produktif yang 15 tahun ke atas gitu kan juga ada ya. Nah itu nantinya kalau anak-anak sudah terbiasa pemeriksaan kesehatan nantinya kan setelah dia dewasa itu juga
sudah terbiasa melakukan cek ini, cek kesehatan. Untuk sejauh ini Bu, bagaimana peran guru dan staf sekolah dalam mendukung kegiatan PKG ini Bu? Udah seminggu ini berjalan ya di sekolah. Nggak terasa ya Bu? Alhamdulillah oke ya, semua welcome. Sebelum pelaksanaan ini kan kita sosialisasikan, ya kita undang para guru ke puskesmas, kita sampaikan sosialisasi untuk pelaksanaan PKG, kita sampaikan perannya masing-masing. Ada peran sekolah, peran tenaga kesehatan, ada juga peran lintas sektor, ya kan ada lintas sektor yang perlu mendukung nih. Jadi semua pihak untuk mendukung kesuksesan dari PKG ini. Dan ini juga penting sekali untuk dilakukan secara rutin ya Bu ya. Ya. Ini ke depan kira-kira berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali ke sekolah nih Bu? Kalau Puskesmas Wonosobo 1 kebetulan sudah kami bentuk tim. Oh tim, ada berapa tim nih Bu? Ada 6 tim. Ya. Jadi 1 minggu keluar 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu nanti setiap tim itu ada 8-9 orang. Ada dokternya, perawat, kemudian tenaga kesehatan yang lain, kemudian ada tim entry-nya juga. Nah itu nanti untuk ke sekolah ya menyesuaikan. Kalau 1 tim itu ya kemungkinan kemampuannya sekitar 300 per hari. Jadi kalau di sekolah itu jumlah siswanya 600 ya kita turunkan 2 tim seperti itu. Itu 1 hari selesai atau mungkin bisa keesokan harinya nih Bu? Tergantung sasarannya. Ya sasarannya. Karena kita bentuk tim itu kan biar mudah ya. Untuk kegiatan kan tidak hanya PKG di puskesmas. Jadi biar tenaga kesehatan juga bisa memanage jadwalnya masing-masing. Soalnya banyak program juga ya Bu. Iya, selain itu masih banyak sekali ya gitu. Jadi nanti itu sesuai program. Jadi 1 sekolah misalkan sasarannya dia 300 ya 1 hari selesai. Pokoknya ya sekitar itu. Kalau misalnya SMA nih, ada SMA gemuk nih ya, SMK 1 misalkan itu kan sasarannya berapa ya, sekitar 1.500 semuanya lah, itu kita 3 hari, 1 minggu ya. Dan timnya turun semua, 6 tim itu. Seperti itu, tergantung sasarannya. Karena 1 anak itu kan memerlukan waktu ya, apalagi untuk SMA, SMP itu kan ada pemeriksaan HB, pemeriksaan cek gula yang wajib. Kalau kemarin di SD kan untuk cek gulanya itu kan hanya yang beresiko aja, yang punya di screeningnya itu ada riwayat gitu. Tapi besok kalau di SMP, SMA itu kan semua. Soalnya ini juga gaya hidup nih Bu nggih. Iya kan, mengkonsumsi. Memang standarnya itu ya, dari kementerian sudah ada standarnya untuk pemeriksaannya itu. Iya, oke. Untuk mendapatkan hasilnya ini para siswa-siswi ini berarti harus melihat di aplikasi atau gimana Bu? Untuk melihat hasil dari pemeriksaan itu? Ya, kalau mau lihat langsung bisa di aplikasi. Tapi kalaupun tidak, kita berikan feedback ke sekolah. Jadi ke sekolah sudah direkap gitu kita kasihkan ke sekolah. Nanti yang beresiko kita tandai ya untuk ditindaklanjuti. Oke, untuk tindak lanjut selanjutnya gitu ya Bu ya? Kan misalkan untuk anemia gitu ya, ada mungkin beberapa. Ini banyak loh remaja yang anemia kita. Iya, ternyata itu ya Bu ya. Mungkin faktor dari makanan juga nggak sih untuk kayak anemia nih? Ya mungkin remaja putri itu ada yang suka diet, ada yang suka makan, ada yang suka diet, macam-macam ya. Kurang bergizi gitu ya. Ya makanya kurang bergizi, banyak penyedap. Yang penting gurih gitu ya, gizinya kurang. Nah itu nanti kita feedbackkan untuk misalkan remaja putri yang anemia berapa, itu nanti untuk tindak lanjutnya ke puskesmas atau kita sudah ada program pemberian tambah darah. Jadi kalau misalkan itu anemia ya yang tadinya minum tambah darah hanya seminggu sekali, ya nanti bisa mungkin setiap hari seperti itu. Jadi tindaknya seperti itu. Selain itu juga edukasi lah. Ini juga penting ya Bu ya. Dan mungkin untuk peralatan yang yang dipunyai puskesmas ini Bu, mungkin kedepannya mungkin ini cukup nggak Bu, memadai nggak nih untuk melakukan pemeriksaan PKG ini sampai mungkin bahkan 2029 ini misalnya? Ya untuk alat-alat insya Allah tercukupi lah ya, karena
bukan dari Puskesmas saja sih, untuk misalkan untuk stick gula, stick HB itu kita Aman masih lah ya, Bu, dapat, ya? masih dapat dari Dinas Kesehatan. Jadi tidak pengadaan sendiri. Yang sampai antusias masyarakat ataupun siswa-siswa ini besar tapi peralatannya malah kurang ya kan, Bu? Jangan sampai ya, Bu ya. Ya, insya Allah sih masih aman lah ya sampai sekarang. Alat-alatnya memang sudah kita persiapkan, untuk dikalibrasi juga sudah standar lah seperti itu. Cuman ada beberapa alat yang mungkin sekolah juga harus punya, yang kan di UKS kan di sekolah ada UKS ada ya. UKS, UKS itu juga ada kan, kalau hanya berat badan, tinggi badan kan seperti itu. Pihak sekolah itu seharusnya juga sudah menyediakan. Mungkin tantangan Bu, ini tantangan ke depan Bu untuk program ini Bu, bagi Bu Endar secara pribadi ini apa nih Bu? Kan ini juga programnya juga berkelanjutan kan Bu? Iya, nggak cuma sekali 2 kali. Tantangannya itu kalau kita memang SDM-nya ya. Ya, jadi kita harus pinter-pinter ini membagi waktu dengan tenaga kesehatan yang ada. Jadi untuk Puskesmas Wonosobo 1 itu tadi ya, untuk nakesnya kan sekitar 40. Semua karyawan kita 55 lah. Nah itu dengan SDM yang segitu kita harus ngurusi. Kalau PKG ini tadi 19.000 sekian, belum lagi yang lain-lain ya, karena memang sasaran di kota ini memang banyak. Yaitu harus strong tenaga kesehatannya. Kalau harapan Bu Endar sendiri ke depan gimana Bu nih? Ditambah SDM-nya atau bagaimana nih oleh pemerintah pusat? Ya tentu iya. Kami ini sudah sudah mengusulkan. Ya sudah, kami kan udah ada ini ya, sistem aplikasi rencana kebutuhan sudah disampaikan sampai Kemenkes, bahkan ya sudah ke Pemda gitu ya, kebutuhannya berapa. Tapi ya mungkin perlahan-lahan dipenuhi ya, karena Pemda sendiri kan juga tidak hanya ngurusi Puskesmas mungkin ya. Banyak kekurangan SDM itu tidak hanya di Puskesmas, maksudnya kan di mana-mana sudah banyak yang pensiun dan sebagainya. Lah ini memang Pemda untuk memenuhi kebutuhan ini memang bertahap. Yang jelas sudah kami usulkan kekurangan tenaga kesehatan maupun yang lain. Iya, diusulkan. Dan itu sudah sampai Kementerian Kesehatan. Semoga segera di ACC ya, sehingga kegiatan ini juga bisa berjalan dengan lancar nih Bu. Amin. Dan mungkin yang penting sehat tenaga kesehatannya. Ya. Semuanya sehat ya Bu. Ya yang memeriksa, yang diperiksa juga semuanya. Oke, saran Bu nih untuk pihak sekolah, orang tua juga ya, untuk menjaga kesehatan siswanya setelah pemeriksaan. Jadi kan juga ini tetap berkelanjutan ya Bu ya. Ya, saran kami selaku tenaga kesehatan ya, untuk orang tua ya tetap menerapkan pola hidup sehat untuk anak-anaknya. Selain untuk orang tuanya itu sendiri, dari keluarga dulu. Bagaimana memberi edukasi dari keluarga dulu. Bagaimana pola hidup itu kan, pola hidup sehat itu kan ada dari makannya, dari gizinya, kemudian dari pola tidurnya, pola istirahatnya. Jadi anak-anak sekarang kan suka begadang ya, nonton HP, game gitu ya. Lah itu orang tua juga berperan penting ya untuk mengingatkan. Kemudian aktivitas lainnya, jangan mager. Jangan mageran ya. Ya, mendorong anak-anaknya untuk berolahraga. Ya. Ini juga peran orang tua juga penting ya Bu ya, untuk sangat penting. Untuk mengedukasi Nyontoni benar banget. Orang tuanya juga jangan mageran juga. Kalau anaknya nggak pengen mageran ikut orang tuanya. Ibu-ibunya jangan suka nonton sinetron gitu ya. Atau mungkin main HP terlalu lama, nanti buta-butinya jadi melihat. Itu dari keluarga sangat penting ya. Jadi pembiasaan itu kan dari keluarga dulu. Di sekolah juga seperti itu. Bapak Ibu guru juga memberikan contoh ya untuk edukasi pola hidup sehat juga. Ya itu sama saja untuk pola makan, terus pola hidup bersih dan sehat ya di sekolah. Kemudian ya tidak merokok dan sebagainya. Bapak Ibu guru jangan nyontoni rokok juga. Iya. Seperti itu. Bapak guru, orang tua gitu ya. Ya, semuanya mendukung lah. Jadi karakter anak itu dibentuk dari keluarga dan di sekolah gitu. Udah nggak terasa nih Bu, udah hampir
Lama 1 ya? jam. Ngobrol-ngobrol sama Bu asik ya. Endar, asik banget ya. Apalagi program ini juga sebenarnya sangat bermanfaat dan sangat mendukung sekali untuk generasi Indonesia ke depan ya Bu ya. Indonesia Emas. Indonesia Emas Iya. 2045. Ya, jangan sampai jadi Indonesia cemas ya. Dari mulai sekarang udah dipersiapkan. Iya, benar karena banget. Ini kan nanti- juga program ini kan juga maksudnya itu ya Bu ya, ke depannya iya, itu kan. kan penting kesehatan dan pendidikan Iya, dulu benar ya. banget. Iya, kalau Jadi- misalnya nggak sehat, nanti belajarnya jadi nggak konsentrasi, Iya. ya kan? Giginya sakit nih Bu ya. Nanti pas ada ujian kan terganggu juga. Iya. Gitu ya. Oke Bu, harapan Bu Endar nih untuk dalam dampak jangka panjang dari kegiatan pemeriksaan kesehatan ini bagi siswa dan sekolah. Ya, harapannya dengan dicek secara dini ini kan kita sudah tahu ya nanti riwayat kesehatannya. Jadi diharapkan nanti anak-anak ini dewasa nanti tumbuh dengan sehat. Iya, benar. Ya, pintar, cerdas, ya tadi mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya. Jadi intinya itu kan. Iya, intinya itu. Karena nanti anak-anak sekarang itu yang akan menjadi generasi di 2045 itu kan Yang akan meneruskan perjuangan kita Iya semuanya kan, ya Bu ya. dia akan menjadi generasi tuil. Nah, kan kita sudah tua nih. Iya. Ya nggak tahu masih hidup apa enggak. Udah tua Semoga kayaknya. tetap jadi bayi vintage ya Bu. Jadi pengganti kan generasi di 2045 nanti yang akan jadi pemimpin-pemimpin di negara ini. Iya. Jadi lebih sehat Lebih ya, cerdas ya, Bu, berkualitas ya, tidak ketinggalan dengan negara-negara lain gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Ada yang belum disampaikan atau udah semuanya nih? Kayaknya udah Udah semuanya. semuanya ya. Kalau belum ya nanti gampang nanti lagi gitu ya. Ya, yang penting dukungan dari Iya, semuanya iya, ya. oke. Iya, dan Gitu juga semoga Bu Endar dan tim ini selalu semangat, selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin, Tetap amin. jaga kesehatan semuanya ya. Oke, terima kasih Bu Endar udah hadir ke Citra FM. Sama-sama. Semoga bisa ketemu lagi ya Bu ya. Ya, Sehat-sehat sama-sama selalu insya Allah. pokoknya ya. Yang penting semuanya sehat. Iya, amin. Oke, demikian Sobat Citra di mana-mana di mana-mana untuk TTS hari ini, dan tentunya jangan lewatkan TTS di minggu-minggu selanjutnya setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 siang. Saya Riki Wisana pamit, Bu Endar juga pamit. Keep on Sobat Asi Forever. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.